Jangan lupa di subscribe ya biar Mimin semangat. Gas bro. Bertarung dengan orang suci. Yang Ye muncul di depan Luoner. Pada saat ini, dia hampir tidak bisa mengenalinya lagi. Seluruh tubuhnya hancur, tulang dan meridiannya hancur, dan auranya lemah hingga hampir tidak terlihat. Apalagi, dantiannya hancur. Kepala Yang Ye menjadi kosong. Dia berlutut di depan Luoner dan menatap ke arah tubuhnya yang hancur, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan rasa sakit, kebencian saya benar-benar dipenuhi dengan kebencian, aku benci kelemahanku sendiri. Seperti itulah rasanya menjadi orang lemah. Li Yun muncul tidak terlalu jauh dari Yang Ye dan berkata dengan dingin, Yang Ye, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahkan diri ke Sky Divine Hall saya dan Anda bisa hidup. Jika tidak, kalau tidak, pantatku. Yang Ye berbalik dan berteriak pada Li Yun. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat, dan dia berada di depan Li Yun ketika dia muncul lagi. Pada saat yang sama, ujung pedangnya menusuk tepat ke arah tengah dahi Li Yun. Kamu semut. Li Yun mendengus dingin saat melihat Yang Ye menyerang. Dia melambaikan tangan kanannya, dan gelombang energi yang kuat berdesir ke depan dan langsung meledakkan Yang Ye sejauh 3 kilometer. Li Yun baru saja akan menyerang lagi ketika dia sedikit mengernyit. Karena sosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sini, dan sosok berpakaian hitam itu membawa Luoner di punggungnya dan melarikan diri menuju kota. Jangan pernah berpikir untuk kabur, mati. Li Yun meraung marah dan hendak menyerang. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan menghancurkannya ke depan. Begitu dia melakukan itu, pedang sudah ada di depannya. Sebuah ledakan bergema dari titik tabrakan, dan kemudian Li Yun mundur 10 langkah. Bahkan tinjunya telah pecah, dan darah merembes keluar dari lukanya. Kematian karena pikiran. Serangan itu secara alami adalah kematian Yang Ye dengan teknik pikiran. Ketika itu dieksekusi dengan maksud pedang peringkat Void yang sebenarnya, itu tidak hanya mampu menahan serangan Li Yun, itu bahkan melukainya. Jika ada orang lain yang mengetahui bahwa Yang Ye telah melukai Li Yun hanya dengan satu serangan, namanya pasti akan menjadi yang paling mempesona di seluruh prefektur karena dia hanya seorang Half Saint. Meskipun seseorang tidak dapat mengatakan bahwa tidak ada Half Saint yang telah melukai seorang Saint sepanjang sejarah prefektur Pine, insiden seperti itu benar-benar dapat dihitung dengan satu tangan. Wajah Li Yun tidak sedap dipandang setelah dia menghentikan serangan Yang Ye dengan tinjunya. Serangan Yang Ye begitu kuat bahkan dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Itulah mengapa dia benar-benar meninggalkan niatnya untuk merekrut Yang Ye. Bagaimanapun, dia hanya bisa beristirahat dengan tenang ketika seorang jenius seperti itu sudah mati. Gumpalan keganasan melintas di mata Li Yun, dan kemudian aura menakutkan melonjak dari dalam dirinya. Mati, dia meraung marah saat dia memutar tinjunya, dan Yang Ye diledakkan terbang lagi. Li Yun memanfaatkan kesempatan untuk menindaklanjuti dengan serangan lain, dan dia menghancurkan tinjunya ke depan dari jauh. Tinju besar yang terkondensasi dari energi menghancurkan ruang sebelum langsung menabrak tubuh Yang Ye. Yang Ye meledak hampir 3 kilometer jauhnya. Namun, dia baik-baik saja karena dia telah mengaktifkan kubus dimensi pada saat kritis, dan itu telah menghalangi sebagian besar kekuatan dalam serangan Li Yun. Artefak surgawi mata Li Yun sedikit menyipit sementara jejak keterkejutan melintasinya. Dia tidak menyangka bahwa kubus hijau yang telah menyelamatkan Yang Ye sebenarnya adalah artefak surgawi. Bagaimanapun, artefak surgawi langka bahkan di aula langit surgawi. Menurutmu artefak surgawi bisa menyelamatkanmu meskipun kuat, pemiliknya terlalu lemah. Jadi kamu masih akan mati. Pada akhirnya begitu dia selesai berbicara, telapak tangan besar yang menutupi langit jatuh ke arah Yang Ye, dan itu langsung tiba di atas Yang Ye dan sepertinya itu akan menghancurkan Yang Ye menjadi serpihan. Selain itu, kekuatan mengerikan yang dibawanya menyebabkan tanah di bawah Yang Ye runtuh dan membentuk lubang tanpa dasar. Betapa menakutkannya kekuatan seorang Saint. Ekspresi ganas melintas di mata Yang Ye saat dia melihat telapak tangan turun, dan sarung kuno muncul di genggamannya. Dia menyarungkan pedang intens di dalamnya dan mencabutnya dengan cepat. 40 Heaven Range yang tumpang tindih merobek langit dan langsung menabrak telapak tangan besar itu. Energi pedang tersebar sementara telapak tangan besar itu bergetar hebat. Namun, seberkas energi pedang lain yang membawa 40 Heaven Range yang tumpang tindih menghantamnya beberapa saat kemudian. Setelah sinar energi pedang kelima menghantamnya,
akhirnya meledak terpisah di udara. Kelopak mata Li Yun berkedut saat menyaksikan adegan ini. Karena dia tidak menyangka bahwa serangan yang dia luncurkan saat menangani Yang Ye dengan serius akan benar-benar dihancurkan oleh Yang Ye. Dia hendak menyerang lagi saat suara Yang Ye tiba-tiba bergema, "Mati dasar anjing tua." Begitu suaranya bergema, seberkas cahaya muncul di depan Li Yun. Kematian karena pikiran. Yang Ye telah mengeksekusi Deat Bai atau lagi. Namun, Li Yun tertawa dingin. Karena itu merupakan ancaman baginya jika dia terkejut, tetapi jika dia mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, maka dia praktis bisa mengabaikan ancaman yang ditimbulkannya. Tapi ekspresinya berubah drastis pada saat yang sama ketika dia hendak meluncurkan serangan lain. Karena kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Energi dari sebuah domain. Pada saat ini, ekspresi Li Yun akhirnya berubah total. Sementara dia tahu bahwa Yang Ye memiliki domain pedang, Yang Ye belum menggunakannya sampai sekarang, jadi itu membuatnya melupakannya. Sekarang Yang Ye tiba-tiba mengaktifkannya, itu membuatnya terkejut. Namun, reaksinya tidak lambat sama sekali, dan dia menamparkan telapak tangannya ke depan pada saat yang sama ketika Yang Ye mengaktifkan domain pedang. Namun, dia terkejut ketika menyadari bahwa tangannya benar-benar terasa seberat 500.000 kilogram. Selain itu, kecepatan kematian Yang Ye karena pikiran tiba-tiba berlipat ganda. Sama seperti itu, pedang Yang Ye menusuk dada Li Yun, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh. Yang Ye terkejut dengan perkembangan ini, dan Yang Ye memperhatikan bahwa Li Yun mengenakan satu set baju besi kulit emas di bawah pakaiannya. Pedang Yang Ye hanya menyebabkan baju besi itu turun sedikit saat bersentuhan, tapi baju besi itu tidak terluka sama sekali. Itu adalah artefak surgawi. Yang Ye hendak mundur saat Li Yun menekan ke depan dan menamparkan telapak tangannya ke dada Yang Ye. Sosok Yang Ye melengkung ke depan seperti busur sementara sosoknya meledak terbang. Li Yun mengulurkan tangannya ke depan dan mengepalkannya sambil berteriak, "Dunia adalah penjara saya." Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye langsung bertabrakan dengan dinding spasial yang tak terlihat, dan kemudian ruang di sekitar Yang Ye benar-benar berubah menjadi penghalang spasial. Penghalang itu seperti sangkar padat yang menjebak Yang Ye di dalamnya. Pecah suara Li Yun bergema sekali lagi, dan kemudian penghalang spasial di sekitar Yang Ye benar-benar meledak terpisah. Ledakan penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan pusaran hitam besar ruang menelan Yang Ye dalam sekejap. Beberapa saat berlalu sebelum pusaran hitam besar muncul di hadapan Li Yun, dan Yang Ye telah pergi. Gumpalan senyuman dingin muncul di sudut mulut Li Yun saat dia menatap lubang hitam, dan dia berkata, "Yang Ye, kamu benar-benar seorang jenius yang mengerikan. Tapi lalu kenapa kamu seperti semut di hadapan Sein?" Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari dalam lubang hitam. Itu sangat cepat dan langsung muncul di hadapan Li Yun yang masih tertawa dingin. Li Yun tercengang dengan perkembangan ini karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye sebenarnya masih hidup. Karena dia mengira Yang Ye sudah mati, jadi dia benar-benar lengah. Jadi, dia benar-benar lengah oleh sinar cahaya ini. Namun, pada akhirnya dia adalah seorang Sein, jadi reaksinya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Dia baru saja akan bereaksi, tetapi dua kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekannya. Maksud pedang domain pedang dan peringkat void. Li Yun sangat ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sekarang karena pedang Yang Ye berjarak kurang dari 1 cm dari kepalanya. Kepala Li Yun miring ke samping pada saat-saat terakhir. Separuh dari wajah Li Yun dan lengan kirinya terputus dari tubuhnya, dan darah segar mengalir keluar seperti air mancur. Bahkan kemudian, Li Yun masih bisa melakukan serangan balik. Kakinya membentur perut Yang Ye dan menendangnya terbang. Yang Ye dengan paksa menghentikan sosoknya di udara. Tapi dia tidak menyerang Li Yun lagi. Dia muncul begitu saja dan menghilang ke cakrawala. Li Yun tidak mengejar Yang Ye. Dia bisa dikatakan berada dalam kondisi yang mengerikan sekarang. Bagaimanapun, dia telah kehilangan separuh wajahnya sementara matanya hampir terpotong. Selain itu, dia juga kehilangan kedua lengannya. Dia adalah orang suci, jadi dia seharusnya bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya dalam sekejap. Namun, Yang Ye telah menggunakan niat pedang Void Ring untuk memutuskan mereka, jadi kecuali dia memiliki bantuan kekuatan atau harta eksternal,
sama sekali tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya hanya dengan energi roh dunia. Li Yun tidak marah kali ini. Dia hanya tenang, sangat tenang. Sejak pertempuran antara dia dan Yang Ye dimulai, dia mulai dengan merendahkan Yang Ye, dan kemudian dia menganggap Yang Ye sebagai seseorang yang bisa melakukan perlawanan sebelum mempertimbangkan Yang Ye sebagai seseorang yang benar-benar bisa bertukar pukulan dengannya. Namun, dia tidak pernah benar-benar serius selama pertarungan. Bahkan jika Yang Ye telah memutuskan salah satu lengannya, dia masih belum benar-benar memperlakukan pertempuran itu dengan serius, dan dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan lawannya. Memang, bagaimana mungkin Sein bisa memperlakukan Half Sein sebagai lawan yang setara? Itulah mengapa dia membayar harga seperti itu. Yang Ye. Li Yun menarik napas dalam-dalam sambil mengingat nama Yang Ye dengan kuat. Yang Ye telah kembali ke kota. Meskipun dia berada di atas angin di akhir pertempuran, itu hanya seperti yang terlihat di permukaan. Pada akhirnya, Li Yun tidak benar-benar menganggap serius pertarungan itu, tetapi dia tidak memiliki trik lain. Jika dia tetap menolak untuk pergi, maka dia tidak akan pernah bisa. Pertempuran ini telah memungkinkannya untuk memahami betapa menakutkannya kekuatan seorang Sein. Untungnya, itu tidak sampai membuat dia putus asa. Yang Ye membuang pikiran yang mengganggu dalam pikirannya sebelum mengirimkan energi spiritualnya keluar, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap di tempat. Paviliun Cloud Ocean. Sosok Luwaner yang hancur terbaring di tempat tidur di dalam kamar Yang Ye. Yu Wushuang, Sang Qingying, dan seorang pria tua berjubah hitam berdiri di dekat tempat tidur. Orang tua berjubah hitam itu menatap Luwaner untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bisa mulai mempersiapkan pemakamannya." Yu Wushuang dan Sang Qingying merasa ngeri, dan Yu Wushuang baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, pintunya tiba-tiba terbuka, dan kemudian Yang Ye muncul di dalam ruangan. Keluar tatapan Yang Ye tertuju pada Luwaner saat dia berbicara dengan nada yang tak terbantahkan. Orang tua itu berbicara dengan suara rendah, "Hati-hati dengan sopan santunmu." Sang Qingying takut mereka berdua akan melepaskan semua kepura-puraan dan mulai bertarung, jadi dia buru-buru berkata, "Yang Ye, ini Senior Zhu Yuan dari Dao Order, dan Senior Zhu Yuan adalah Sein." Dia benar-benar takut Yang Ye akan bertindak secara impulsif, jadi dia memberi sedikit penekanan pada kata, "Sein." Yang Ye tidak memperhatikannya dan berkata, "Aku berkata keluar." Orang tua itu sangat marah dengan ini, dan dia berkata dengan dingin, "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Apa yang dapat Anda lakukan tentang itu?" Yang Ye berbalik untuk melihat orang tua itu, berapa banyak lagi jenius yang bisa ditaklukkan oleh Ordo Dao. Wajah lelaki tua itu langsung menjadi tidak sedap dipandang ketika dia mendengar Yang Ye. Yang Ye telah menantang Dao Order hari itu dan menyebabkan reputasinya hancur total. Itu adalah penghinaan yang luar biasa terhadap Ordo Dao. Meskipun leluhur pendirinya telah melangkah maju dan memerintahkan mereka untuk tidak membalas dendam dari Yang Ye, tetapi itu benar-benar tidak mungkin bagi anggota Ordo Dao dan terutama orang suci seperti dia untuk menelan penghinaan seperti itu. Namun, betapapun sulitnya, mereka harus menerimanya karena itu adalah perintah dari leluhur pendiri mereka. Namun sekarang, Yang Ye telah menyebutkan kejadian itu sebelumnya. Itu tidak ada bedanya dengan merobek lukanya. Jadi, wajah Zhu Yuan langsung berubah suram, dan suasana di ruangan itu menegang saat wajah Zhu Yuan menjadi lebih suram. Yang Ye tidak memperhatikan ekspresi muram Zhu Yuan, dan dia hanya mengabaikan Zhu Yuan dan berkata, "Jika kamu masih di sini 10 napas dari sekarang, maka aku akan pergi ke Dao Order besok dan menantang semua jeniusnya sampai tidak ada." Tetap. Zhu Yuan berbicara dengan keras, "Mungkin kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan." Yang Ye berkata, "Apakah Anda ingin mencobanya?" Zhu Yuan hendak mengatakan sesuatu, tapi Yu Shuang tiba-tiba berbicara di hadapannya, "Senior Zhu Yuan, Yang Ye tidak memiliki niat buruk. Mungkin dia bisa menyembuhkan Waner, tapi tidak cocok bagi kita untuk tinggal di sini, dan itulah mengapa dia meminta kita pergi. Sembuhkan dia." Zhu Yuan tertawa dingin, meridian dan tulangnya hancur, dan semua organ dalamnya rusak parah. Ditambah dengan keadaan hancur dan tiannya, hanya ramuan alami yang melampaui peringkat surgawi yang mampu menyelamatkan hidupnya. Tapi apa gunanya menyelamatkan hidupnya dan tiannya hancur, jadi dia hanya akan menjadi orang cacat dalam hidup.
Wajah Yang Ye langsung menjadi ganas. Sementara itu, Yu Wushuang tiba-tiba meraih tangannya dan menghentikannya dari kemungkinan bertindak secara impulsif. Dia menatap Zhu Yuan dan berkata, "Senior, kamu harus menyadari karakternya dengan jelas. Dia bukanlah seseorang yang peduli dengan situasi secara keseluruhan. Jika Anda terus membuang-buang waktu di sini, maka saya dapat menjamin bahwa Dao Order Anda akan menderita lebih parah dari yang terakhir kali. Adapun apakah sekolah pedang kuno akan melindunginya? Lu Waner sudah dalam kondisi seperti itu, jadi dia satu-satunya harapan. Apa menurutmu sekolah pedang kuno akan melindunginya atau mempertimbangkan situasi saat ini jika dia berniat membalas dendam pada Dao Ordermu?" Zhu Yuan menatap Yu Wushuang sebentar, lalu dia tertawa dingin dan berjalan menuju pintu. Namun, dia berhenti ketika dia tiba di depan pintu dan berkata, "Yang Ye, apa yang terjadi akan datang. Anda mempermalukan Dao Order saya hari itu, dan retribusi Anda datang hari ini. Memang, saya bisa menghentikan mereka mengambil gadis kecil itu, dan saya bisa menghentikan Li Yun. Tapi aku tidak melakukannya. Mengapa? Karena aku ingin melihat takdir menyedihkan yang menunggumu." Begitu dia selesai berbicara, Zhu Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia menghilang dari kamar. Yang Ye melihat ke arah pintu selama beberapa waktu, dan kemudian dia menarik pandangannya dan melihat ke arah Lu Waner yang terbaring di sana di tempat tidur. "Kalian berdua bisa pergi sekarang." Yu Wushuang dan Sang Qingying mengangguk dan pergi. Begitu dia meninggalkan ruangan, Yu Wushuang segera berkata, "Beritahu sekolah pedang kuno bahwa Yang Ye dan Lu Waner dalam bahaya, dan mereka harus bergegas apapun yang terjadi." Sang Qingying terkejut, "Kamu pikir Zhu Yuan senior akan bertindak melawan mereka? Dia secara alami tidak akan melakukannya secara terbuka." Yu Wushuang melanjutkan, "Dia tidak sebodoh itu. Jika dia melakukannya di tempat terbuka, maka dia pasti akan mati meskipun dia adalah orang suci. Tapi meski dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, dia bisa melakukannya secara rahasia. Persis seperti yang terjadi kali ini. Dia hanya perlu melakukan apa-apa, dan Yang Ye dan Lu Waner hampir mati." Sang Qingying merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia mengangguk. Yu Wushuang melihat ke atas ke langit, dan ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Umat manusia berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Di dalam ruangan, Yang Ye melepas semua pakaian Lu Waner. Pada saat ini, dia bisa dikatakan terluka parah hingga ekstrim, dan bahkan dia tidak akan yakin dengan kemampuannya untuk menyembuhkannya jika dia tidak memiliki surga yang menentang energi yang sangat dalam seperti energi valet primordial. Seluruh tubuh Lu Waner rusak parah dari dalam keluar, dan terutama untuk organ dalamnya. Organ internalnya secara bertahap mulai gagal. Inilah mengapa dia ingin semua orang meninggalkan ruangan sekarang. Karena situasinya mendesak, dan dia tidak ingin membuang waktu. Yang Ye memanggil si kecil berkulit putih. Dia sebenarnya sedang tidur, jadi dia memelototinya dengan kesal setelah diguncang bangun. Yang Ye mengusap kepalanya dan berkata, "Snowy, bantu aku menyerap energi roh bulu ungu." Menyarankan untuk menamai si kecil putih Snowy karena dia benar-benar seputih salju. Mata Snowy berbinar ketika dia mendengar dia menyuruhnya menyerap energi roh, dan dia dengan cepat mengangguk. "Jangan melakukannya terlalu cepat. Serap saja secukupnya untuk saya gunakan." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye meletakkan telapak tangannya di perut Lu Waner, dan pusaran kecil di dalam dirinya mulai berputar. Setelah itu, benang primordial valet energi mulai merembes keluar dari pusaran kecil, mengalir melalui meridiannya, dan melonjak ke Lu Waner. Meskipun pusaran kecil itu belum kembali normal, mereka telah membangun tingkat pemahaman diam-diam antara satu sama lain. Bisa dikatakan pusaran kecil itu tidak seperti dulu. Itu tidak hanya memberinya energi valet primordial ketika dia memintanya atau memaksanya. Sekarang, itu akan memberinya energi valet primordial kapanpun dia membutuhkannya. Sementara itu, Snowy mulai menyerap energi roh. Energi roh di sekitarnya melonjak dengan cepat ke arah Yang Ye sebelum memasuki pusaran kecil. Setelah itu, mereka diubah menjadi energi valet primordial sebelum akhirnya ditransfer melalui Yang Ye ke tubuh Lu Waner. Cedera Lu Waner secara bertahap menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi lebih baik di bawah efek restoratif tanpa henti yang diberikan oleh energi valet primordial Yang Ye. Luka luar yang dideritanya mulai membentuk koreng, terkelupas, dan menumbuhkan kulit baru. Selain itu, patah tulang dan meridian di dalam dirinya sedang disembuhkan secara bertahap.
Meskipun prosesnya lambat, mereka disembuhkan. Kekhawatiran dan kecemasan di hati Yang Ye akhirnya teratasi saat menyaksikan adegan ini. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, penampilan luar Luwaner telah kembali normal, dan tubuh telanjangnya muncul di depan penglihatan Yang Ye. Bahkan tidak ada setitik pun di matanya, dan hanya ada kelegaan di sana. Jika sesuatu terjadi pada Luwaner, maka itu akan menjadi pedang yang bersarang selamanya di dalam hatinya. Atau harus dikatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Untungnya, dia tepat waktu untuk membalikkan keadaan. Suatu hari kemudian, tubuh Luwaner telah kembali normal sepenuhnya. Namun, mungkin itu karena primordial valet energi, tetapi kulitnya yang baru tumbuh menyebabkan sosoknya yang putih giok dan halus membawa sedikit rona ungu. Selain itu, luka internalnya juga sembuh dengan sangat cepat. Baik meridian dan tulangnya hampir sepenuhnya pulih, dan hanya dantiannya yang tersisa. Begitu dia sadar kembali, hal pertama yang Luwaner tanyakan adalah dantiannya. Yang Ye merenung lama sekali sebelum dia menjawab, "Saya tidak tahu. Aku tidak pernah mencobanya di masa lalu. Saya harap itu," mungkin dia berkata, "atau aku akan menjadi lumpuh mulai sekarang. Bahkan jika kamu menjadi cacat, kamu masih akan memiliki aku." Yang Ye melanjutkan, "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu selama aku hidup." Luwaner menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Apakah kamu merasa kasihan padaku, atau kamu merasa bersalah?" Yang Ye menjawab, "Bagaimana menurutmu?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu. Itulah mengapa saya bertanya." Yang Ye terdiam lama sebelum dia berbicara, "Waner, kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang pengecut dalam hal perasaanku. Karena saya selalu menghindarinya. Tapi tahukah Anda bahwa saya tidak menghindarinya karena saya pengecut? Itu karena saya tidak ingin orang yang saya cintai terluka. Cinta selalu merupakan hal yang egois, dan tidak ada wanita yang mau berbagi suami dengan banyak orang." "Memahami," dia berkata, "tetapi tidak adil untuk melakukan itu. Karena Anda mempertimbangkan perasaan satu sama lain namun menyakiti." Yang Ye menggelengkan kepalanya, "Jangan melanjutkan topik ini." Dia bertanya, "Apakah Anda mencoba menghindarinya lagi?" Sosok Yang Ye sedikit gemetar saat mendengar ini, dan beberapa waktu berlalu sebelum dia tertawa getir. Dia meraih tangan Luwaner dan berkata, "Waner, kamu bertanya apakah aku merasa kasihan atau bersalah terhadapmu. Saya akan memberikan jawabannya sekarang. Saya merasa sangat bersalah, tetapi saya tidak mengasihani Anda. Karena cinta seharusnya tidak menjadi sesuatu yang disayangkan. Kau tahu, hatiku sakit saat melihatmu seperti itu. Rasanya hatiku sedang diiris. Bahkan beberapa saat yang lalu, hatiku ada di tenggorokanku. Karena saya takut. Aku takut kehilanganmu selamanya." Luwaner menatap Yang Ye untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tiba-tiba duduk dan mendekatinya. "Pengakuanmu sangat buruk, tapi aku menyukainya." Begitu dia selesai berbicara, dia memegangi wajahnya dan menciumnya. Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia membalas. Tidak butuh waktu lama bagi tangannya untuk perlahan merangkak ke atas punggungnya. Snowy menyaksikan adegan ini dengan tatapan penasaran, dan kemudian dia perlahan mulai tersipu. Lama berlalu sebelum mereka berpisah, dan ada sedikit rona merah di wajah Luwaner. Yang Ye menyeringai. Dia meletakkannya di tempat tidur, meletakkan tangannya di perutnya, dan kemudian membiarkan energinya yang dalam melonjak ke perutnya. Luwaner tiba-tiba berkata, "Kamu telah melihatku." Sosok Yang Ye sedikit menegang, dan kemudian dia berkata, "Bagaimanapun, ini milikku, cepat atau lambat." Gumpalan rasa malu dan amarah melintas di matanya, tapi ada senyuman di wajahnya. Karena Yang Ye akhirnya berhenti menghindari perasaannya. Yang terpenting, dia mengerti perasaannya padanya. Yang Ye melepaskan tangannya setelah 4 jam berlalu, dan ada ekspresi suram di wajahnya. Karena energi valet primordialnya tidak dapat memulihkan dantiannya yang hancur. Wajah Luwaner juga suram. Jika dia kehilangan dantiannya, itu berarti dia akan lumpuh. Bagaimana dia bisa rela menjalani kehidupan seperti itu? Pasti ada cara untuk memulihkan dantianmu. Yang Ye menghiburnya. Dekan adalah orang yang berpengetahuan, jadi dia pasti tahu caranya. Aku akan bertanya padanya setelah dia selesai melawan Raja Iblis Serigala Welkin. Luwaner mengangguk sedikit dan tetap diam. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama,
dan kemudian dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. 13 sosok berpakaian hitam dan 4 binatang iblis muncul di dalam ruangan. Lu Waner menatap Yang Ye dengan ekspresi bingung. Yang Ye berkata, kecuali jika orang suci menyerang, tidak ada seorang pun di kota ini yang dapat menyakiti Anda saat mereka berada di sisi Anda. Apa yang kamu rencanakan? Lu Waner meraih tangannya sementara perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, berusaha melepaskan diri dari genggamannya, lalu menghilang dari kamar. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari luar ruangan, untuk membunuh orang suci. Terima kasih.